Ini sampai di sini ya. Kita slide dulu. Ini saya tutup karena menutupi ini ya, nanti teman-teman lihat. Ini ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dari ini adalah lanjutan dari bab yang kemarin terkait tentang perbedaan norma hukum dan norma lainnya. Nah, di sini aturan norma hukum dalam negara ya dan norma-norma hukum lainnya atau norma-norma lainnya itu bisa jadi norma moral, norma adat, kemudian norma agama, terdapat persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaan antara norma hukum dan norma-norma lainnya adalah bahwa norma-norma itu merupakan pedoman tentang cara seseorang harus bertindak dan bertingkah laku. Dan selain itu, norma-norma itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada suatu norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi ini berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Nah, demikian seterusnya. Sampai pada suatu norma dasar yang disebut dengan Grundnorm. Nah, norma-norma hukum dan norma-norma lainnya itu berjenjang-jenjang, berlapis-lapis ya. Masih ingat dengan kata-kata dengan hierarki? Hierarki, masih ingat? Teman-teman, masih ingat nggak dengan kata-kata hierarki? Ya, apa itu hierarki? Apa? Dudukan, Bu. Ribon? Dudukan. Kedudukan. Ada yang lain? Hierarki, apa itu? Apa yang lain? Tingkatan, Bu. Tingkatan, oke, kedudukan, tingkatan. Ada lagi yang lain? Struktur, Bu. Struktur, boleh bisa. Apa lagi kira-kira? Banyak sekali. Tingkatan Struktur, hukum. Tingkatan hukum, susunan. Tadi kedudukan. Ada lagi yang lain? Apa? Penempatan. Penempatan. Oke, baik. Jadi kalau semua itu digabungkan menjadi satu, kalau hierarki itu berarti apa? Suatu susunan apa? Susunan hukum yang diatur sesuai dengan tingkatannya gitu, Bu. Boleh. Baik, jadi ada sebuah kumpulan yang disusun, ada tingkatannya. Nih, jadi kalau dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan berarti ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Nah, ketika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi ada susunan, ada tingkatan, ada kedudukan. Jadi suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas, kemudian di bawah, atau pada tingkat yang sama. Gitu. Kadang-kadang kan ada yang sama, kemudian ada yang di bawahnya. Gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah hierarki, maka kita akan ingat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, baik. Tadi itu hierarkinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara norma hukum dan norma-norma lainnya. Nah, di sini ada heterogen. Norma hukum yang bersifat heterogen. Jadi suatu norma hukum yang bersifat heteronom. Heteronom, maaf ya. Ada heteronom dan otonom. Jadi kalau heteronom, di situ dalam artian bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang. Nah, contohnya dalam hal membayar pajak. Contoh, maka kewajiban itu datangnya bukan dari diri seseorang, tetapi paksaan dari negara. Kan begitu. Yang datang ya ini, paksaan yang datang dari negara. Sehingga seseorang harus memenuhi kewajiban tersebut dengan senang ataupun tidak senang. Ya. Jadi kan kita memang nggak bisa mengharapkan orang itu ketika ada aturan jadi senang kan, pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi dipaksakan oleh negara dan akhirnya akan memaksa atau mengikat diri seseorang untuk melakukan itu. Nah, norma-norma lainnya itu bersifat otonom. Nah, dalam arti
norma ini datangnya dari dalam diri seseorang. Contohnya, apabila seseorang akan menghormati orang tua atau seseorang akan berdoa, ya, maka hal yang dilakukan karena kehendaknya, karena keyakinan orang tersebut. Gitu. Jadi seseorang itu menjalankan norma-norma sesuai atau dengan kesadarannya sendiri, sehingga tindakan tersebut tidak datang dari luar atau tidak dipaksakan dari luar. Nah, kemudian, nah ini masih perbedaan lagi. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi. Jadi ada sanksinya. Sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik. Contohnya apa? Misalkan ketika orang melakukan menghilangkan nyawa orang lain, maka ada sanksi. Nah, sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati oleh sanksi maupun sanksi pemaksa secara fisik. Contohnya apabila seseorang itu melanggar norma hukum, misalnya kalau misalkan membentak itu kalau ke orang tua ke anak itu kadang-kadang kan tidak ada tuntutan atau tidak ada pidana. Mungkin bisa jadi norma itu diterapkan untuk mendidik si anak. Jadi berbeda dengan norma yang ini tadi karena sudah tertulis juga. Di sini kalau yang contoh untuk norma hukum, ya, apabila seorang itu melanggar norma hukum, misalnya menghilangkan nyawa orang lain, maka dia akan dituntut dan dipidana. Nah, tetapi kalau yang lain mungkin bisa jadi ketika dia melakukan segala sesuatunya tidak bisa dipidana. Nah, selanjutnya ada dalam norma hukum itu ada sanksi pidana atau sanksi pemaksa. Itu dilaksanakan oleh aparat negara. Siapa yang melaksanakan? Bisa jadi polisi, jaksa, hakim. Nah, sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya atau sanksi itu datangnya dari diri sendiri. Misalnya adanya perasaan bersalah, perasaan berdosa, atau terhadap pelanggaran norma-norma moral atau dalam norma adat tertentu, maka para pelanggarnya itu akan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, dengan demikian jelas terlihat ya, walaupun norma hukum dan norma-norma lainnya itu mempunyai kesamaan, yaitu merupakan suatu pedoman dalam hal bertingkah laku, tetapi keduanya juga mempunyai perbedaan-perbedaan. Begitu. Nah, kemudian di sini ada norma hukum umum dan norma hukum individual. Nah, apabila suatu norma hukum itu dilihat dari segi alamat yang dituju, atau untuk siapa norma hukum itu ditujukan atau diperuntukkan, dapat dibedakan antara norma hukum umum dan norma hukum individual. Jadi yang dapat istilahnya disebut dengan subjek norma. Nah, di sini norma hukum umum itu adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak dan tidak tertentu. Jadi norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak. Orang banyak itu berarti kan umum dan tidak tertentu. Nah, umum di sini itu dapat berarti bahwa suatu peraturan itu ditujukan untuk semua orang, semua warga negara. Nah, norma hukum umum ini biasa dirumuskan. Misalkan ada kata-kata kalau di dalam KUHP, ya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau yang masih anak-anak yang suka pacaran biasanya KUHP itu di plesetnya apa? Kitab Undang-Undang Percintaan, ya. Hukum percintaan. Oke. Nah, barang siapa, biasanya di situ ada kata-kata seperti itu. Barang siapa dan seterusnya. Setiap orang dan seterusnya. Setiap warga negara dan seterusnya, begitu kan? Nah, itu berarti ditujukan secara umum. Jadi rumusan tersebut itu dituliskan sesuai dengan yang dituju itu siapa. Gitu. Jadi norma hukum umum itu diperuntukkan bagi setiap orang atau setiap warga negara, ya, secara keseluruhan. Oke. Kemudian kalau untuk norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang tertentu. Jadi dari kalimat itu bisa nggak misalkan dirumuskan contoh seperti kata-kata mana ya?
Maya binti Muhammad Sukri ya, bertempat di jalan apa ya, misalkan seperti itu. Allahu Akbar. Itu. Berhubungan dengan Maya ya Bu, ketika saya menyebutnya Maya kenapa gregeli gitu ya. Nah, kemudian misalkan ditujukan kepada beberapa orang. Beberapa orang itu contohnya misalkan para pengemudi. Jadi bisa disebutkan di situ para driver ojek online yang bertempat di mana, tanggal berapa. Jadi itu ada orang tertentu. Nah, dengan kedua contoh itu kan bisa dilihat ya bahwa dalam norma hukum individual itu ditujukan untuk orang-orang yang telah tersentuh. Jadi berbeda dengan yang tadi, yang apa namanya untuk umum itu ditujukan untuk keseluruhan. Kemudian ada norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Ini norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Nah, jadi di sini suatu norma hukum apabila dilihat dari hal yang diatur atau perbuatannya atau tingkah lakunya itu dapat dibedakan menjadi norma hukum abstrak dan konkret tadi. Nah, sedangkan untuk norma hukum abstrak seperti yang dijelaskan itu tertulis suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Jadi norma hukum abstrak ini itu merumuskan suatu perbuatan yang secara abstrak, misalkan mencuri, membunuh, menebang pohon. Jadi hanya tertulis seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita melihat norma hukum konkret itu bisa diartikan suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata. Itu perumusan norma hukum konkret itu biasanya dirumuskan dengan kalau tadi hanya mencuri apa itu kan kita masih meraba. Kemudian membunuh itu membunuh siapa? Kemudian menebang pohon yang mana kan begitu kan? Nah, karena masih abstrak, maka yang satunya konkret. Konkret di sini contoh kalau tadi kata-kata mencuri berarti dijelaskan mencuri mobil merek apa. Misalkan. Kemudian kalau membunuh tadi, membunuh si fulan misalkan. Jadi dengan menggunakan sebuah parang, jadi ada kejelasannya. Contoh seperti tadi yang mencuri itu, mencuri mobil merek misalkan Daihatsu, berwarna apa misalkan. Kemudian yang menebang pohon, katakanlah bisa diartikan atau dituliskan menebang pohon begitu ya, jadi bisa menebang pohon mangga di pinggir jalan Sumatera atau apa, jadi jelas. Nah, kemudian dari sifat-sifat norma hukum yang umum dan individual, ada norma hukum yang abstrak konkret. Jadi terdapat 4 paduan kombinasi dari norma-norma tersebut. Ada norma hukum umum dan abstrak. Nah, di sini untuk hukum umum dan abstrak ya, norma hukum yang umum dan abstrak adalah suatu norma berapa mungkin sudah ada. Nah, ini. Nah, di sini. Jadi dari norma hukum yang umum dan abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak atau belum konkret tadi. Nah, norma hukum umum dan abstrak ini dapat dirumuskan misalkan setiap warga negara dilarang mencuri begitu. Jadi ini dikaitkan dengan yang umum dengan yang abstrak tadi. Yang contoh yang di umum dan yang di abstrak tadi digabungkan. Begitu. Setiap warga negara dilarang menebang pohon di hutan ya. Nah, kemudian untuk yang norma hukum umum dan konkret itu suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah tertentu. Jadi sudah konkret, sudah nyata. Dicontohkan misalkan setiap orang dilarang menebang pohon mauni di pinggir jalan Sudirman depan Hotel Indonesia, misalkan seperti itu. Jadi lebih nyata, gitu ya. Nah, selanjutnya norma hukum individual abstrak. Jadi suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak.
Jadi contohnya si Pitung penduduk dari kampung Betawi RT sekian, RW sekian dilarang membunuh, seperti itu. Di sini kan sebenarnya belum konkret ya, jadi membunuh siapa kan belum ada, karena memang individual abstrak. Individual itu menunjuk per orang ke siapanya, dan abstrak menunjuk ke perbuatannya yang belum konkret gitu. Kemudian norma hukum individual konkret, nah, suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat konkret. Nah, misalkan si Nobita umur 20 tahun dilarang merokok di kantor tempat ia bekerja. Nah, berarti itu kan sudah nyata. Individual itu menunjukkan seseorang, hanya satu orang saja gitu ya. Nah, dengan ciri-cirinya sudah ditentukan, kemudian perbuatannya apa? Secara konkretnya sudah dinyatakan gitu. Nah, kemudian ini ada norma hukum yang terus-menerus dan norma hukum yang sekali selesai. Nah, jadi selain dari segi yang dituju dari norma dan hal yang diatur, norma hukum itu juga dapat dibedakan dari segi daya lakunya. Daya laku norma hukum itu dapat dibedakan antara norma hukum yang berlaku secara terus-menerus dan norma hukum yang berlaku sekali selesai. Nah, kalau definisinya, norma hukum yang terus-menerus, norma hukum yang berlaku tidak dibatasi oleh waktu. Jadi dapat berlaku kapan saja dan terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Jadi contoh norma hukum yang berlaku terus-menerus ini biasanya terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya ketentuan yang mengatur agar seseorang itu tidak merusak lingkungan di sekitarnya, atau setiap warga negara dilarang mencemari lingkungannya. Itu akan berlaku secara terus-menerus. Ya. Kemudian norma hukum yang sekali selesai adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan, sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Contoh dari norma hukum yang bersifat sekali selesai ya, adalah penetapan bagi seseorang untuk membangun rumah atau keputusan mengenai penetapan seseorang sebagai PNS misalkan. Jadi ketika ditetapkan sebagai PNS gitu ya, sudah sekali dia ditetapkan maka dia harus menjalankan itu selama dia menjadi PNS itu. Nah, dari pembatasan norma-norma hukum tersebut yang membedakan antara norma hukum umum individual, norma hukum abstrak konkret, serta norma hukum yang berlaku sekali selesai atau berlaku terus-menerus, maka norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus. Nah, sedangkan norma hukum yang bersifat individual konkret dan sekali selesai adalah merupakan suatu keputusan yang sifatnya penetapan. Kemudian ada norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan. Nah, suatu norma hukum itu dapat merupakan suatu norma hukum tunggal dan dapat juga merupakan norma hukum yang berpasangan. Norma hukum tunggal, suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan, dasolen, tetapi tentang cara seseorang hendaknya bertindak dan bertindak laku. Itu norma hukum tunggal. Kemudian contohnya apa ya kira-kira norma hukum tunggal? Misalkan hendaknya engkau berperi kemanusiaan, jadi melakukan gitu ya. Kemudian norma hukum berpasangan sekarang. Suatu norma hukum yang berdiri atas dua norma hukum, yaitu
norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Ini yang berpasangan. Nah, norma hukum primer itu norma hukum yang berisi aturan, ya primer. Jadi karena di sini ada primer dan sekunder, maka kalau primer itu yang berisi aturan, berisi patokan, cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Nah, norma hukum primer ini yang merupakan dasolen tadi ya, itu biasanya dirumuskan misalkan hendaknya engkau tidak mencuri, jadi dipasangkannya kalau hendaknya engkau itu kan berarti perorangan yang individual. Kemudian tidak mencuri, melakukan larangannya. Kemudian kalau norma hukum sekunder itu norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya. Hendaknya engkau yang mencuri dihukum, itu harus ada penanggulangannya. Ada penanggulangan ketika hukum primer itu tidak dipatuhi. Gitu. Kemudian ada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau di sini untuk peraturan perundang-undangan itu mengandung 3 unsur. Ini menurut ahli hukum Twitter. Nah, yang pertama adalah norma hukum atau disebut dengan Rechtsnorm. Kemudian yang kedua berlaku keluar, Narbuiten Werken, dan bersifat umum dalam arti luas, Aglemenheid in Provincie. Ini bahasa Belanda Latin campuran semua. Kemudian ya, kalau ketiga unsur norma peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Twitter tadi itu dapat diuraikan lebih lanjut ya sebenarnya sebelum kita menuju ke hubungan pertanggungjawaban. Nah, itu norma hukum, itu sifat norma hukum itu ada dalam peraturan perundang-undangan, biasanya berisi apa saja norma hukum itu? Perintah, kemudian larangan, kemudian ada pengizinan, ada pembebasan, kan gitu ya. Kemudian kalau norma hukum yang berlaku keluar itu misalkan, jadi kalau mengacu dari apa namanya pendapatnya Runter ini di dalam peraturan perundang-undangan itu terdapat tradisi yang hendak membatasi pemberlakuan norma. Jadi norma itu hanya bagi mereka yang tidak termasuk gitu ya, dalam organisasi pemerintahan. Jadi norma itu hanya ditujukan kepada rakyat, gitu. Baik dalam hubungan antar sesamanya maupun antar rakyat dan pemerintahan. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan kepada hubungan pertanggungjawaban perbuatan. Nah, di sini dengan melihat hubungan antara norma hukum primer tadi dan norma hukum sekunder, itu akhirnya akan muncul pertanyaan disebut apakah hubungan antara kedua norma hukum tersebut. Nah, kalau misalkan kita mengambil satu contoh rumusan dari norma hukum, misalkan setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum penjara paling lama 15 tahun. Nah, dari contoh tersebut bisa ditafsirkan seperti apa coba? Ribon. Halo. Kalau dari contoh itu misalkan nggak kelihatan, saya turunkan. Saya nggak kelihatan tulisannya. Oke. Dari contoh itu, ya, dari contoh yang saya sampaikan tadi misalkan ya, setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum penjara paling lama 15 tahun penjara. Nah, dari kata-kata itu bisa ditafsirkan seperti apa? Monggo. Ya, teman-teman. Masih di depan kamera semua ya? Nggak apa-apa ditutup kameranya, apa video, apa namanya? Tidak on kamera nggak masalah, cuman mendengarkan ya. Iya, Bu. Oke, siap. Monggo, Pripun. Apabila ada contoh seperti itu, berarti ditafsirkan seperti apa? Izin menjawab, Bu. J, monggo.
Jadi ada unsur sengaja kan Bu. Jadi Ini, sebab akibatnya itu kalau misalnya karena dia sengaja membunuh, jadi akibatnya dia dihukum Bu. oke, ya, karena memang ada kata dengan sengaja, gitu ya, menghilangkan. Baik, ada tafsiran yang lain misalkan, monggo. Nah, teman-teman, ini tadi dari Mas Rio. Saya catat dulu ya. Ini memang harus punya catatan di buku supaya tidak lupa. Kadang orang itu bisa lupa. Mas Rio sudah memberikan tafsirannya. Ada yang lain? Baik. Jadi dari contoh apa namanya yang tadi bisa ditafsirkan, walaupun orang awam kadang-kadang yang tidak belajar hukum itu sudah bisa membaca bahwa antara norma primer dan sekunder itu ada sebab akibat gitu. Karena ada sebab orang itu menghilangkan nyawa orang lain, itu kan ada sebabnya. Maka dia dihukum penjara paling lama 15 tahun. Itu adalah akibat. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa hubungan antara norma hukum primer dan norma hukum sekunder adalah hubungan sebab akibat, atau disebut dengan apa? Kausalitas. Ya. Jadi tepat apa tidak kira-kira disebut seperti itu? Halo, tepat nggak kira-kira? Kalau misalkan hubungan tersebut itu dinamakan hubungan sebab akibat. Iya Bu, benar Bu. Benar, Ya, itu berlaku dalam ilmu alam, ya, hubungan sebab akibat ini, kausalitas. Jadi ketika ada sebab, maka dia harus ada akibat. Tapi boleh saja kita sebagai orang hukum itu berpendapat yang lain. Misalkan nanti panjenengan semua kalau misalkan ada di antara panjenengan ada yang sebagai advokat, gitu ya, itu akan berpendapat yang lain. Misalkan bisa jadi ya, kata-kata setiap orang dengan sengaja, setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum paling lama 15 tahun gitu ya. Nah, itu bisa disebut dengan hukum sebab akibat atau kausalitas. Tapi ketika kita orang hukum, maka atau kita punya klien misalkan ya yang menuju kepada kita minta bantuannya seperti ini, kondisi saya seperti apa gitu. Nah, itu akan berpikir yang lain pasti. Oke, sebab akibat itu bisa juga disebut dengan atau dapat diberlakukan di dalam ilmu alam. Tapi dalam ilmu alam itu ada sesuatu kondisi atau keadaan tertentu yang akan selalu menimbulkan gejala dan akibat yang tertentu juga. Jadi sehingga apabila misalkan suatu logam itu kalau dipanaskan pada suhu tertentu dia akan mencair, sedangkan air yang didinginkan pada suhu tertentu itu akan membeku. Itu pasti yang namanya hukum alam itu seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ada kaitannya dengan yang tadi, pasti kita akan mencari jalan yang lain, melihat apa sebab dia melakukan itu. Maka apakah dengan sebab itu dia dibenarkan melakukan hal tersebut dan kemudian dia mendapatkan hukuman. Apakah pantas hukuman sekian itu dilakukan kepada orang tersebut ketika dia melakukan ini dengan melihat hal-hal yang apa misalkan. Jadi ada pemberatan, ada peringanan seperti itu. Jadi saya terbiasa kalau di papan tulis mesti ini ya. Jadi kalau ketika menerangkan begini sambil menulis, akhirnya membuat coretan sendiri di buku. Jadi kangennya pengen ketemu itu seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam kaitan dengan norma hukum primer dan hukum sekunder, itu suatu perbuatan tertentu tidak selalu akan mengakibatkan kondisi atau keadaan tertentu. Atau dengan kata lain, sesuatu perbuatan tertentu dapat mengakibatkan kondisi yang berbeda, tergantung pada hal-hal yang mempengaruhi seseorang dalam perbuatan. Begitu. Jadi bisa jadi
oke lah, memang yang namanya pertanggungjawaban itu pasti harus setiap kali apa yang kita lakukan harus ada pertanggungjawaban. Setiap kali orang melakukan apa harus ada pertanggungjawaban. Jadi dari contoh norma hukum primer dan norma hukum sekunder, terlihat bahwa akibat yang ditimbulkan karena tidak sepenuhnya norma hukum primer tersebut tidak selalu mengakibatkan seseorang dipidana dan dihukum dengan hukuman yang sama. Begitu. Kira-kira sampai di sini itu sudah bisa dipahami enggak kata-kata Bu Sulis? Bisa, Bu. Oh, bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya, jadi gimana coba? Jadi kalau misalnya izin menjawab, Bu ya. Nggih, monggo. Jadi kayak misalnya tadi membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang dapat Iya. dipidana. Iya. Jadi kan harus dilihat kayak mensreanya Betul. itu apakah dia benar-benar niat pelakunya ini benar-benar membunuh atau ada maksud lain. Kayak gitu. Ya, betul sekali. Terima kasih. Jadi dalam hal ini seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dapat saja di penjara 15 tahun. Tetapi dalam hal-hal yang tertentu bisa juga seseorang itu tidak dihukum sama sekali. Ya. Misalkan apabila orang yang menghilangkan nyawa tersebut adalah orang yang tidak bisa dihukum misalkan. Ini katakan kalau misalkan orang gila ya karena tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, tetapi bagaimana dengan misalkan dia ketika membunuh itu ternyata membela orang, ya. Membela ibunya yang akan diperkosa misalkan. Jadi harus melihat sebab-sebabnya kenapa dia melakukan sebuah pembunuhan. Nah, misalkan dengan membela diri, gitu kan bisa jadi. Jadi menghilangkan nyawa orang lain karena dia membela dirinya sendiri begitu. Nah, dengan demikian hubungan norma hukum primer dan norma hukum sekunder itu bukanlah hubungan apa tadi yang di depan? Sebab akibat atau kausalitas, ya, tetapi merupakan hubungan pertanggungjawaban perbuatan. Nah, oleh karena seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dikenakan pidana itu dapat dijatuhi sanksi, ya sebatas hal yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tersebut, begitu. Oke, sudah bisa dipahami sampai di sini? Ampun? Halo? Ya, Bisa, Bu. Oke, baik. Coba kalau misalkan ini sekarang kasus yang marak di Indonesia itu terkait dengan norma, ya. Misalkan contoh kasus anak yang menggugat orang tua. Nah, dengan fenomena ini kira-kira menurut panjenengan seperti apa? Silahkan memberikan pendapatnya. Monggo. Bisa diulang, Bu? Pertanyaannya, Bu? Iya, kasus saat ini itu banyak anak yang menggugat orang tua. Jadi menggugat orang tuanya sendiri. Masalah apa ya, Bu? Ya, bisa jadi kalau saat ini yang paling sering saya baca itu misalkan masalah waris, ya kan? Oh, Ya, menurut panjenengan fenomena seperti ini, anak gugat orang tua itu pripun? Kalau dikaitkan dengan norma yang berlaku di Indonesia. Izin menjawab, Bu, boleh ya, Bu ya? Monggo, Mbak Siti. Oke, kalau menurut saya, apabila ada seorang anak yang menggugat orang tuanya, apalagi terkait dengan harta warisan itu, menurut saya melanggar norma, Bu. Jadi, Ya. anak-anak tersebut tuh nggak punya etika lah, menurut saya. Jadi kalau harusnya kan anak-anak itu kan menghormati keputusan dari orang tuanya kayak gitu. Jadi nggak sejalan dengan normal lah kalau menurut saya, Bu. Baik, terima kasih itu pendapat Mbak Siti. Terima kasih Mbak Siti. Ada yang lain? saya mau berpendapat, Bu. Monggo silakan. Kalau menurut saya kan misal waris ya, Bu ya. Izin. Itu kan terkait anak menggugat orang tua, jadi ya harus dilihat dulu apakah permasalahannya itu emang benar merugikan bagi anak atau memang hanya sekedar mencari harta. Soalnya kalau misalnya ternyata orang tuanya yang digugatin, misal yang meninggal adalah si ayah, lalu si ibu ini ternyata
dia suka foya-foya dan nggak mementingkan anak, berarti kan ada kemungkinan buat anak ini menggugat. Soalnya kan bisa aja ternyata ibunya ini ternyata gila dan lain sebagainya. Berarti kan anak menggugat orang tua nggak ada salahnya, tapi juga bukan berarti kewajiban anak menggugat orang tua, tergantung dengan permasalahannya. Baik, Itu kalau menurut saya. baik. Terima kasih Mas Rio. Ada lagi yang lain pendapat? Monggo. Mas Taufik. Mas Taufik sepertinya mau berpendapat, monggo Mas. Jadi Bu, ya mungkin kalau dari segi hukum mungkin sah-sah saja Bu kalau namanya anak menggugat orang tua. Cuman kalau memang itu tadi seperti kata Mbak Ulan, dari segi norma atau etika mungkin ya kurang pas. Mungkin seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Yang lainnya, monggo silakan. Monggo Mas Revito, Mas Soyo, Mas Hansa, Mas Muhammad Dan, ayo Mas Ya, Soyo Bu. mau, ya Mas Soyo monggo Mas Soyo. Ya, kalau dari sih itu kalau menurut saya melanggar moral, Ya, etika susila terhadap orang tua, karena ya bagaimanapun terputus ya Mas Soyo ya. kita melihatnya kalau hukum kita lihat kasusnya dulu, apa betul kasusnya itu yang diperebutkan. Mungkin kalau kemarin itu ada sedikit diskomunikasi kalau saya yang di Malang itu masalah itu ternyata bukan orang tuanya yang dibuat garda terdepan, karena yang untuk rebutan harta itu ternyata anak ke anak gitu. Dengan Tapi anak. orang tuanya yang Dipakai tameng. Kita harus seleksi dalam hal ini kalau dari segi hukumnya Bu. Kalau psikologisnya, psikisnya itu saya. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Soyo. Baik, yang lain monggo. Masih ada? Muhammad Dar mau menyampaikan? Mbak Sansabila bisa? Mas Lito? Mas Sofian Toro, persiapan Mas Sofian Toro. Nggih, pripun Mas Sofian Toro? Secara Nggih, monggo. hukum sah. Enggak macam-macam ya suaranya. Menggugat orang tua itu masuk juga di undang-undang perkawinan juga gitu. Bahwasanya seorang anak itu memiliki kewajiban untuk memelihara orang tua sesuai pasal di undang-undang perkawinan kemarin. Baik. Baik, terima kasih. Ya, banyak sekali pendapat yang disampaikan. Jadi ada yang melihat kasusnya terlebih dahulu, ada yang mengkaitkan dengan norma. Jadi kalau di kasus masalah anak ya yang menggugat ke orang tua, jadi fenomena anak menggugat orang tua ini baik yang sudah masuk ke pengadilan ataupun yang tidak masuk ke dalam ranah pengadilan itu memang luar biasa banyak. Jadi kalau kita berbicara secara norma itu berarti yang istilahnya kita kan ada norma agama gitu ya, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, itu memang tidak sesuai gitu ya. Karena memang kewajiban seorang anak ya, itu adalah menjaga orang tuanya begitu. Kemudian kalau kita berbicara untuk norma hukum, tadi ada yang kita lihat dulu Bu kasusnya Bu. Oke, bisa. Jadi kalau orang tua tersebut gila. Oke, kalau gila kan berarti kita nggak ada ini ya kewajiban untuk menuntut ya, karena yang dituntut itu gila kok, kan nggak mungkin, gitu ya. Nah, di sini secara norma anak tidak boleh atau tidak diperbolehkan mengajukan gugatan ke orang tua. Ini berbicara kita konteksnya yang normal ya maksudnya. Jadi hukum itu tidak hanya sekedar berbicara masalah kepastian, tidak berbicara masalah keadilan, tetapi juga kepantasan. Pantas atau tidak seorang anak itu menggugat orang tuanya, begitu kan? Jadi di sini
Jadi kalau misalkan kita berbicara di sini dengan tindakan ini, maka tidak sejalan dengan norma yang ditetapkan di dalam undang-undangan begitu. Nah, seperti tadi Mas Sofiantoro sudah mengutip juga tadi undang-undang perkawinan. Saya ingat itu kalau tidak salah ada di pasal 46 kalau nggak salah Mas Sofiantoro ya. Nah, tapi nanti coba dilihat lagi di sedemikian banyak undang-undang, kadang-kadang walaupun kita belajar di hukum juga tidak hafal. Jadi memang harus sering update dengan peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan di Indonesia itu selalu berjalan ya. Kecuali BW, KUHP kita masih pakai kolonial Belanda ya, masih pakai kodifikasi kolonial Belanda. Jadi itu masih tetap berjalan sampai dengan ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya kembali. Itu ada di pasal 2 aturan peralihan kita ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi banyak sekali pendapatnya sudah saya catat juga yang menyampaikan. Nah, di sini ada masa daya laku dan daya guna. Nah, di sini ada daya laku atau disebut dengan validitas ya. Jadi mempunyai keabsahan. Jadi suatu norma itu berlaku karena mempunyai daya laku atau disebut dengan validitas gitu. Nah, di sini atau karena ia mempunyai keabsahan. Validitasi atau disebut dengan Geltung namanya kalau bahasa Belanda. Nah, kemudian daya laku validitas ini ada apabila norma tersebut itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi gitu. Kemudian suatu norma dari pemerintah yang sah. Jadi kalau kita itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan Pancasila gitu. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, jadi berlakunya suatu norma karena adanya daya laku itu dihadapkan pada daya guna gitu ya. Jadi ada kaitannya daya laku, daya guna. Kalau daya laku itu validitas, kemudian daya guna itu efisiensi. Jadi dari norma tersebut. Nah, dalam hal ini itu dapat dilihat ya, suatu norma yang ada dan berlaku kemudian berdaya guna secara efektif atau tidak begitu. Biasanya kalau tidak efektif, tidak sesuai, maka akan ada yang namanya amandemen. Jadi amandemen itu akan dilakukan ketika sudah tidak ada keberlakuan, tidak ada daya guna yang ada. Jadi memang harus ada penguatan istilahnya. Jadi hal ini dapat terjadi apabila suatu peraturan perundang-undangan itu merumuskan ketentuan yang bertujuan untuk menggantikan rumusan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi bisa jadi. Makanya kita sudah mengalami itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diganti seperti itu. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Belum ya? Baik, kalau begitu saya cek kehadiran. Saya cek kehadiran. Untuk yang tugas kemarin itu saya lihat itu ada 5 tugas yang baru masuk, yang lainnya belum masuk. Jadi sekalian ini mengingatkan ya teman-teman, ada tugas dipertanggungjawabkan ya. Ya Bu. Oke, ya. Ya Bu. Belum mengerjakan. Terus Belum mengerjakan. Oh, Oke. Ini ada 5 itu, yang satunya nggak dikasih nama itu kemarin. Yang kirim tanggal 10, maaf, yang kirim tanggal 4, simpan. Yang kirim tanggal 4 jam 19.54. Itu nggak ada namanya. Kemudian ada Muhammad Zar Imran, kemudian ada Raul Sulito, ada Rio Gantara, kemudian Erlandi. Yang lainnya belum. Setelahnya diingat ya, tanggal 15. Ya. Baik, untuk hari ini yang hadir Muhammad Rafaelito. Hadir ya? Hadir, Bu. Hadir. Mas Rio hadir. Esther Johanna hadir? Hadir, Bu. Hadir. Mbak Sani Sabila hadir. Bisa Pak Erlandi hadir? Hadir, Bu. Ada Erlandi. Arya
Arya sinten? Wonten Arya. Saya kalau bicara Jawa ngerti ya, yang Surabaya, mesti ngerti lah. Kemarin yang Banyuwangian sinten? Sinten? Arya itu sinten? Ada. Muhammad Dar Imron hadir. Kemudian Raul Julito Hadir, Bu. hadir. Alicia Hadir, Bu. Alicia hadir. Mas Tatak hadir ya tadi ya. Bu. Nih, Mbak Siti hadir. Mas Sofyan hadir. Mbak Ana. Mbak Ana. Tadi Mbak Ana terputus, Bu, katanya, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. J. Terus Mas Dimas. Mas Dimas ini nyaut jenengan. Enggak saudaranya. Mas Dimas Firmansyah, wonten mboten? Nggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Oke. Mas Soyo tadi berpendapat ada ya. Hadir, Bu, Oh, hadir. nggih, Mas Soyo. Ya, saya nggak ada. Ngono wet, ah. Mas Amir. Mas Amir mana Mas Amir? Belum bangun malah, Bu. Belum bangun. Oh, Allah Robi. Mas Amir. Mas Taufik tadi hadir. Sinten sing Pak Taufik ya Allah, sorry. Pertambahan 6 ya tak teluk emas ya. Emas, Bu. Oh, emas kok Iku Bapak, Bu. Kita semua Mas Taufik. Emas sih tanya Mas Taufik ya. Bu apa Bu Siska protes Pak itu katanya. Enggak mau Pak, tapi Pak Ya, Taufik Furisan bilangnya nanti- emas, Bu. Mm-mm. masih Apa-apa. sultan semua ini. Iya, masih emas semua. Alhamdulillah. Baru kita penting. Mas Sasongko nggak hadir. Saya kalau manggil Mas Sasongko yo ilatku rada keplotet ngene yo gak iso. Pak Sasongko. Nggak hadir Pak Sasongko iki kan. Oke, sampun. Bu, maaf. Nggih, pripun? Tadi yang perihal tugas, Bu, yang di Google Form, Nggih. saya sudah, Bu, tapi kok Oh, nggak berarti jadi. Mbak Udah Anissa ada yang namanya, ini, Bu. nggak ada namanya ini. Perasaan Soalnya- sudah saya kasih nama, Bu. Oh. Oke, Tanggal baik, 4 Mbak bulan Alicia 10. ya. Nggih, leres. Nggih. Ya, Iya, maaf, Bu. iya enggak apa-apa. Baik, sampun, berarti sudah. Sampun ya. Oke, berarti. Saya belum di-up. Sinten yang belum? Zafaki. Zafaki, ya Allah, maaf. Masih Faki. Terus sinten mulai? Enggak. Sinten mulai? Masih Faki sudah. Masih Faki Widikdo. Terus sinten mulai? Yang belum? Oh, ini ada loh Mas Arya ikut di sini. Tapi kok nggak jawab ya? Faki mesti ditinggal di kamar mandi. Ada berarti Mas Arya. Oke, Arya. Siapa lagi? Sudah semua? Sampun? Sampun ya? Sudah, Bu. Sampun. Bon, alhamdulillah. Nih, walaupun bapak-bapak, ibu-ibu ini perjuangannya luar biasa ya untuk belajar ya. Sampai di waktunya disempat-sempatkan gitu ya. Mas Taufik kok. Ya, Bu. Pak Taufik. Baik, sampun. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Terakhir juga ada pantun lagi. Air jeruk dalam gelas, makan roti dengan keju. Niat belajar dengan ikhlas, hanya Allah yang dituju. Begitu ya? Amin. 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 Baik, terima kasih. Semoga sukses semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat Terima kasih, Bu.
Selamat beraktivitas, semoga berkah semuanya. Amin, makasih.